Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di seri pembelajaran backend. Untuk kali ini kita akan membuat sebuah API sederhana dengan menggunakan Node.js dengan bantuan Express.js dan Firestore. Sebelum teman-teman belajar membuat sebuah API, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah penjelasan mengenai API. Apa itu API? API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API sendiri itu merupakan interface yang dapat menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Tidak terbatas hanya pada dua aplikasi, tapi bisa lebih. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antara berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Perumpamaan yang sering digunakan itu biasanya adalah API itu adalah sebuah waiter yang ada di sebuah restoran. Jadi tugas API itu adalah seperti tugas pelayan yang menghubungkan tamu restoran dengan juru masak atau dengan dapur istilahnya. Jadi tamu dalam hal ini user atau customer itu cukup memesan makanan sesuai daftar menu. Kemudian nantinya waiter atau API akan menghubungkan dengan server. Kemudian server akan setelah permintaan user diterima oleh server, server kemudian akan mengolah, kemudian akan akan mengirimkan kembali ke API, kemudian API akan mengirimkan respon ke customer. Seperti yang ada di gambar ini ya. Terus masuk ke bagian kedua, mengapa perlu API? Application Programming Interface itu sebagai perantara antara berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Manfaat yang didapatkan apabila menggunakan API itu diantaranya adalah yang pertama memudahkan membangun aplikasi yang fungsional, yang kedua adalah pengembangan aplikasi yang lebih efisien, yang ketiga adalah meringankan beban server. Ada satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, yaitu yang selanjutnya adalah penjelasan singkat tentang HTTP request. Jadi ketika teman-teman misalnya mengakses sebuah website menggunakan browser milik teman-teman, misalnya Chrome atau Firefox. Jadi yang sebenarnya terjadi ketika teman-teman mengakses sebuah website itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman mengirimkan HTTP request ke server milik, misal contohnya teman-teman mengakses Google ya, maka teman-teman kurang lebih mengirimkan HTTP request seperti ini. Untuk penjelasannya, yang pertama di bagian pertama itu ada HTTP method. Dalam kasus ini di HTTP request ini itu HTTP metodenya pakai get. Lalu apakah cuman terbatas pada get? Enggak. HTTP method tuh ada banyak sebenarnya. Itu diantara lain ada get, post, put, patch, delete. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu sebenarnya masih ada banyak lagi. Teman-teman coba explore sendiri ya di sini. Coba baca-baca sendiri. Terus untuk bagian kedua itu adalah path yang diminta. Jadi path itu apa sih? Misal begini ya, google.com slash. Nah, slash ini adalah path-nya. Misal kalau teman-teman mau apa ya terserah. Ini cuma permisalan saja ya, misal mail. Nah, ini adalah path-nya. Mail ini sekarang menjadi path-nya. Terus untuk bagian yang ketiga ini adalah HTTP 1.1. Itu adalah versi HTTP yang dipakai. Terus untuk bagian keempat adalah biasanya diisi dengan host dulu ya, yang pertama, host header. Jadi host itu adalah salah satu HTTP header yang berfungsi sebagai informasi tambahan bagi server yang dituju. Lalu apakah cuman host doang biasanya dipakai? Enggak sih. Sebenarnya masih banyak contohnya. Itu kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa coba lihat di webnya developermozilla.org. Itu banyak contohnya HTTP header di sini. Nah ini, coba ya.
Nah ini, ada banyak. Ini kalau teman-teman mau coba pahami, bisa lihat di web ini ya. Sebenarnya ada lagi konsep-konsep yang perlu teman-teman pahami dalam membuat API ini. Yang pertama itu, yang kedua itu ada CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Itu kita nanti pakai di API kita agar eh, agar server lain tuh dapat menggunakan API kita. Jadi tidak terbatas kepada server kita sendiri nanti ya. Terus yang ketiga itu ada same origin policy. Ini ada kaitannya dengan cross origin resource yang tadi. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Coba pahami sendiri. Ini konsepnya tidak terlalu susah kok. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di next video ya. Terima kasih.